Demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan. Dan ini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektikannya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek, sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan kepada orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakannya kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaan antara sifat-sifat negara dengan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam, yaitu dan lebih spesifik adalah 3 macam sifat, yaitu sifat kepandaian atau pikiran, sifat kebenaran, dan sifat adanya kebutuhan yang beraneka macam. Ketiga sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu pertama golongan penguasa. Ini adalah golongan pemerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat. Yang kedua, golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya. Dan ini untuk pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga, adanya golongan pengusaha atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Mulai dengan diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara, yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut, yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-citakan, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia, panca indera atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Selanjutnya di dalam bukunya yang bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati, harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak dibutuhkan lagi, seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya, karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan, dan dalam pembagian ini ia mempergunakan kriteria, ukuran, atau dasar dalam 2 hal. Yang pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahan. Yang kedua, relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan. Dalam arti ini, dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak? Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintah, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini, pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang. Kemudian, bentuk aristokrasi dan akhirnya demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani ini merupakan pemerintahan sewenang-wenang yang murni. Sedangkan demokrasi yang terikat oleh undang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau disebut dengan undang-undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme. Meskipun realisme itu tidak mampu mendesak seluruhnya
Katolik dari abad-abad pertengahan. Yang ketiga, Aristoteles. Nah, Aristoteles ini adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putri Nikomos, seorang tabib pribadi dari istana raja di Makedonia. Pada waktu ia berusia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi dia diberi tugas maha besar, tetapi Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Julkani, Iskandar yang agung, yang di kemudian hari ini beliau menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato, namun dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika. Sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pecinta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayang-bayang saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima philosophia, ya, suatu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, dari mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat daripada suatu benda itu berada pada hakikatnya, pada benda itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada suatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafat yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian, kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak dihitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu
keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi. Demikian seterusnya, hingga timbul negara, dan sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara, sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zon politikal. Maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya, manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena kesatuan negara. Yang dimaksud di sini adalah hanya kebahagiaan dan keduniawi saja. Kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara. Karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam pertimbangan antara manusia dengan negara lain primer, negara lain diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang, surut, dan kadang-kadang mati. Sama halnya dengan keadaan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tak dapat terlepas dari kesatuan tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian saja daripada apa yang tak dilepaskan. Maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan. Segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian, kekuasaan negara adalah absolut, dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negara juga akan makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawaban atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara itu di sini adalah negara modal. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara modal. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian. Semua itu bukan warga negara daripada negara modal. Sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja dari diri sendiri, dan karena itu adalah orang-orang yang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model itu? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara, maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk daripada sebuah negara itu. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin, oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi soalnya sekarang apakah keadilan itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukankah seseorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran? Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasanya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligarki atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara
bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan sendiri, maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tidak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak sah, yang merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatannya yang demikian ini, tersimpul konsekuensi dari pendiriannya bahwa Republik Konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang ataupun beberapa orang saja. Akan besar kemungkinan terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang dapat diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya terjadi, sedikit sekali kemungkinan yang akan terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalamnya telah mengandung benda-benda perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindari oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya perbedaan karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, maka mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang yang pada umumnya. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi semua orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan, jadi merasa diperlakukan itu tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus, ingin menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk Republik Konstitusional ini, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya dan pelaksanaannya pun akan mengalami kesukaran. Karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang berpemerintahan Republik Konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik adalah Republik Konstitusional. Ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi, atau berbeda pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Sedang di sini yang diutamakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum. Sedang kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai ide yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan keadaan kesatuannya. Akan tetapi, pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi. Dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain daripada sarjana berikutnya, ialah
keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung, maka Epicurus hidup pada tahun 342 sampai 271 sebelum Masehi. Ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung tersebut jatuh, setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi sebagai akibat negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nanti akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat, yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa yang merupakan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka sekarang orang mulai bersifat acuh tak acuh. Manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lain untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikian inilah Epicurus kemudian menciptakan adanya ajaran yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalisme Aristoteles yang dulu sebagai bangsa Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang beranggapan bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah bentuk memenuhi kepentingan individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu-individu inilah sebagai bagian yang terpenting, maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran autonomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus ini telah terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti dalam ajaran Epicurus itu orang dianggap sebagai atom, sebagai elemen pokok yang terkecil, yang mempunyai kepribadian sendiri. Maka dalam negara kepentingan individu itulah yang harus diutamakan sebagai dasar daripada kepentingan negara, karena bila individu itu bahagia akan demikian pula negara. Tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan dan ketidakadilan, negara lalu mengeluarkan undang-undang. Tetapi undang-undang ini belum dapat berlaku karena belum mendapatkan persetujuan daripada individu. Jadi untuk berlakunya suatu undang-undang, suara dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Disinilah letak benih-benih daripada perjanjian masyarakat itu sendiri. Benih perjanjian